Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pembahasan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Kami ada hanya oleh anugerah-Mu, oleh kasih setia-Mu bagi kami. Ampuni lagi kami, dosa-dosa kami, disucikan lagi oleh darah anak domba Allah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami untuk berbicara, dan Roh Kudus-Mu juga pimpin bagi mereka yang mendengar. Di dalam hal ini biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan kali ini mengenai inkarnasi Tuhan Yesus, Sang Firman menjadi manusia. Dalam hal ini, di Perjanjian Lama, Sang Firman berteofani menjumpai tokoh-tokoh Perjanjian Lama, dan banyak sekali contohnya, menjumpai Adam di Taman Eden, menjumpai Kain dan memberi tanda, bergulat dengan Yakub di seberang sungai Yabok, kemudian menjumpai Hagar sebagai malak Yahweh, sebagai malaikat Tuhan, dan banyak lagi contohnya. Kemudian setelah waktunya genap, Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Karena ini suasana Natal, maka kita baca di Matius 1 ayat 18 mulai. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mengenai kelahiran Sang Firman menjadi manusia, kalau di Injil Matius dikatakan, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Kemudian kalau di Injil Yohanes dikatakan demikian, mari kita baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Segala sesuatu, kalau kita mau membuat sesuatu itu ada bahannya. Kalau kita membuat meja, bahannya dari kayu, ada paku, ada cat. Begitu juga Adam diciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Sang Firman, jadi Adam sudah jatuh dalam dosa. Kemudian Adam beranak cucu. Jadi ketika berkembang biak manusia ini, ada sperma dan ovum bertemu, kemudian menjadi manusia sebanyak ini. Dan manusia sebanyak ini sudah mendapat warisan dosa asal dari Adam. Makanya bisa mati. Kemudian hukum dosa, hukum maut telah menguasai manusia. Lah, ketika firman menjadi manusia, di dalam Injil Matius dikatakan berasal dari Roh Kudus, tidak ada bahan. Kalau kita sebagai keturunan Adam itu mendapat warisan dosa asal. Kemudian ada seorang Romo mengatakan bahwa Kristus atau Sang Firman ini lahir menjadi manusia berasal dari ovumnya Maria. Dengan mujizat Roh Kudus kemudian lahirlah Kristus menjadi manusia. Itu saya tentang. Saya sudah tahu video itu berulang-ulang dari dulu. Jika Kristus berasal dari ovum Maria, berarti dia juga memiliki warisan dosa asal. Tidak mampu menjadi seorang penebus. Seorang penebus ini harus tidak tersentuh dosa dan juga tidak mendapat warisan dosa asal. Jadi kalau di Matius dikatakan Roh Kudus, jadi mengandung dari Roh Kudus. Memang ketika menjadi embrio, menjadi janin di kandungan Maria, nutrisi si janin, si embrio ini berasal dari tubuhnya Maria. Itu memang benar. Tapi kalau ovumnya Maria kemudian ada, jadi Kristus menjadi manusia, ada unsur dari manusia sendiri, ovumnya Maria, itu kan sudah mendapat dosa asal. Kalau kita ini dari sperma dan ovum, makanya kita mendapat bagian dalam
hukum dosa, hukum maut. Lah sang penebus masa berasal dari ovumnya Maria? Ini seorang Romo yang mengatakan ya. Saya itu videonya sudah tahu dari dulu, dan saya memang ingin menyanggah. Jadi Yesus itu nggak ada bahan untuk menjadi manusia, itu harus tanpa bahan. Firman menjadi manusia, ya firman menjadi manusia. Oleh kuasa Roh Kudus, ya oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dan firman menjadi manusia. Memang saat menjadi embrio di kandungan Maria itu mendapat nutrisi kehidupan dari Maria. Itu namanya inkarnasi. Memang harus lahir sebagai bayi dulu. Kalau Teofani ya kayak di perjanjian lama itu. Datang sebagai apa. Kalau bergulat dengan Yakub di seberang sungai Yabok, datang sebagai, dikatakan manusia juga Allah. Datang kepada Hagar dikatakan sebagai malaikat Allah atau malak Yahweh, malaikat Tuhan Guru besar semua. Tapi di dalam inkarnasi ini janganlah kita katakan bahwa ovum Maria ada unsur di dalamnya menjadi Kristus, sang penebus. Itu tidak benar sama sekali. Jadi kalau firman menjadi manusia, ya oleh kuasa Tuhan sendiri. Nah, tujuannya menjadi manusia ini ada banyak. Ini kita bahas. Satu, menjadi Adam kedua. Karena Adam pertama sudah tidak taat, dia menjadi Adam kedua yang taat. Sebagai anak domba Allah, sang penebus, itu anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela. Itu ada di kitab Wahyu 14. Coba kita baca di kitab Wahyu 14. Nanti dulu ya. Kemudian Kristus, sang firman menjadi manusia untuk menjadi Adam kedua, untuk menjadi anak domba Allah, untuk menjadi penerus tahta Daud. Nah, dan juga untuk menjadi imam besar, pengantara manusia dan Allah. Untuk menjadi Adam kedua di 1 Korintus 15 ayat 45. Untuk menjadi anak domba Allah ada di kitab Wahyu 14. Untuk menjadi penerus tahta Daud ada di kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Kemudian nubuatan janji Tuhan kepada Daud itu ada di 2 Samuel 7 ayat 16. Nah, kelahiran Tuhan Yesus sendiri janganlah dikatakan ada unsur ovum Maria atau sel telur Maria menjadi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat tidak setuju. Meskipun yang mengatakan itu seorang yang berwawasan luas sebenarnya. Sebenarnya seorang tokoh juga. Tapi saya tidak setuju. Karena sudah ada murni lagi. Menjadi sang penebus kok masih ada unsur keturunan Adam. Ovum Maria itu kan berarti ya dari Adam. Adam pertama. Dia sudah tidak murni lagi menjadi sang penebus kalau begitu. Nah, ketika menjadi anak domba Allah, dia taat, tak bercacat, tak bercela. Kemudian mati disalib sebagai anak domba yang dikorbankan. Kemudian bangkit dari mati. Yang bangkit ini tubuh manusianya Kristus.
menjadi tubuh kemuliaan. Dan sampai sekarang pun tubuh manusia yang dengan tubuh kemuliaan itu masih ada untuk menjadi penerus tahta Daud. Karena sorga itu, jadi segala kuasa itu diberikan kepada Kristus di surga dan di bumi. Di surga ya semua ada di surga. Jadi begini, Bapa memberikannya kepada Kristus. Kemudian yang di bumi ini kerajaannya nanti akan datang Yerusalem baru, bumi yang baru, langit yang baru. Nah sekarang ini Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai imam besar yang melayani doa-doa kita. Begitu ya, manusianya yang pernah mati kemudian bangkit itu yang menjadi imam besar. Dan nanti menjadi penerus tahta Daud di Yerusalem baru nanti juga ya yang pernah jadi manusia yang pernah mati dan bangkit itu. Jadi antara surga dan bumi itu nanti menyatu kayak begitu ya. Rajanya tetap Kristus, di surga Kristus, di bumi juga Kristus sebagai raja. Begitu ya. Nah, Kristus ini murni firman menjadi manusia. Jangan ada unsur ovum Maria. Ya begitu saja ya, supaya lebih mengerti, kita mohon ke Roh Kudus saja yang membimbing kita supaya iman kita ini murni berdasarkan kebenaran Alkitab saja. Kalau Alkitab tidak nulis ovum Maria ya jangan dikatakan ovum Maria. Buah rahim Maria iya memang ada di rahim Maria. Dikatakan buah rahim Maria ya benar. Tapi kalau embrio yang terjadi itu dari ovumnya Maria itu saya tidak setuju. Ya monggo. Tuhan yang lebih tahu. Dalam hal ini biar Roh Kudus saja yang menerangi kita supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.